Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Dalamana wa balagha risalah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa hadikallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan istiqomah ya, untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Dan kalau lihat cuaca mah ini teh resep-resep nanti berakhir. Ngerengkol. Tidak panas, tidak juga terlalu dingin, pas untuk melanjutkan kembali hanca kita ya, yang tadi malam belum selesai. Jadi buat hanca ini pas. Ala kulli hal, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah dengan segala macam keterbatasan ya, keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan, juga mungkin keterbatasan istirahat dan sebagainya. Ala kulli hal, kita alhamdulillah sudah bisa istiqomah. Hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Dan kemarin kita membahas tentang poin yang kedua ya, kalau bisa 2 atau 1 ya kemarin. Ya baik. La yanbaghi lil 'abdi an yaghtarra bi 'amalihi wa yu'jibu bi nafsihi li'anna Allah ta'ala huwa alladhi yassara lahu hadzal 'amal bi fadlihi wa rahmatihi. Hendaklah seorang manusia tidak merasa bangga, tidak merasa takjub ya dengan amal perbuatannya. Karena sesungguhnya Allah lah yang membuat dia mudah melakukan hal itu. Ini menutup pintu bagi kita untuk tidak ujub. Karena ujub itu strategi setan yang paling akhir. Dalam kitab Al-Fawaid, kalau tidak salah Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ada beberapa langkah strategi setan menjerumuskan manusia. Yang pertama itu akan digoncang dulu, kita ini digoda dengan hal-hal yang sifatnya musyrik. Mulai dibujuk untuk percaya kepada tatayur ya, percaya kepada suara-suara hewan, percaya kepada penglihatan. Tatayur sudah pernah kita bahas, yaitu tawakal ataupun percaya kepada titinggalian sareng kukupingan. Orang nguping naon, wah kieu ya. Orang nguping ieu kieu. Nah itu namanya tatayur dengan suara. Aya oge anu tatayur ku penglihatan, melihat bayangan apa, wah ini kayaknya ada hantu nih. Melihat kucing ketabrak, wah ada cilakan. Melihat apanya, itu namanya tatayur. Tatayur adalah kita bertawakal kepada Allah dengan sesuatu yang kita lihat. Kita bertawakal kepada selain Allah dengan sesuatu yang kita lihat ataupun sesuatu yang kita dengar. Itu yang pertama, itu dulu digoda oleh setan tuh kita dengan hal-hal semacam itu, dengan kemusyrikan, dengan hal-hal yang berbau syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah kalau kita tidak bisa digoda dengan yang syirik, maka setan ganti strategi menggoda kita dengan yang haram. Digoda dengan yang haram ya, mulai itu nyerempet, ngambil khamr, mulai nyerempet, ngambil riba, mulai nyerempet, ngambil yang haram, dan seterusnya. Nah kalau masih kokoh digoda dengan yang haram, digoda dengan yang makruh. Yang makruh, makruh dari ini mah dilaksanakan, makruhnya dilakukan.
Masih kuat juga yang makruh nggak masuk tuh, nggak mempan. Digoda dengan yang mubah-mubah, digoda dengan yang boleh, tetapi melalaikan akhirnya kan. Malam-malam begadang, subuh kelewat, itu godaan setan. Malam itu dibuat dia menikmati hal-hal yang mubah supaya subuhnya itu lalai. Malamnya itu dibuat nonton TV, nonton berita, nonton bola, nonton gadget, sampai akhirnya kurang tidur. Itu namanya kita menikmati hal-hal yang mubah tetapi melalaikan kita dari kewajiban. Nah, makanya strategi setan keempat adalah menggoda manusia dengan perkara-perkara yang mubah. Ada imam boleh ini, begadang juga boleh, nonton bola ya boleh. Tapi bagi orang yang subuhnya terlambat atau subuhnya kelewat, itu menjadi masalah buat dia. Bisa jadi bagi dia haram itu. Karena membuat dia tidak subuh gara-gara malamnya itu bergadang ataupun menikmati yang mubah. Ini strategi setan yang keempat, menggoda yang mubah. Kalau yang mubah juga sudah tidak mempan, ini orang luar biasa ini. Sudah derajat muttaqin, wali ini orang seperti ini mah. Ya sudah wali ini. Tidak bisa digoda dengan yang haram, yang syirik nggak bisa, yang haram nggak bisa, yang makruh nggak bisa, yang mubah juga nggak bisa. Akhirnya apa? Strategi kelima, digodanya dengan ujub, merasa bangga dengan kebaikannya, merasa sudah baik. Ini yang jarang orang terselamatkan dirinya oleh ujub ini. Ya, satu-satunya atau salah satu cara kita menghalangi atau menghindarkan diri dari sifat ujub adalah bahwa kita harus senantiasa menyadari yang meyakini bahwa kebaikan dan amal soleh itu sejatinya hanya karena Allah yang memudahkan, bukan karena kita sendiri, bukan. Supaya terhindar dari ujub. Kalau kita meyakini bahwa amal soleh itu adalah hanya karena Allah yang mudahkan itu pada kita akan mengatakan alhamdulillah masih tiasa sholat, berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah masih kengi hidayah, alhamdulillah masih tiasa istiqomah, masih tiasa calik thalabul ilmi, masih disehatkan kangge sholat subuh, masih disehatkan kangge sholat isya, asar dan sebagainya. Nah itu namanya meyakini bahwa segala kebaikan yang dilakukan itu semata-mata karena rahmat dan karunia Allah. Itu pintu kita atau itu cara kita menutup pintu ujub. Karena kalau sudah ujub, ibadah kita yang tadi dilakukan itu hilang. Ibadah yang barusan kita lakukan itu hilang. Merasa bangga, tinggali orang di subuh, tinggali orang ke masjid. Saya sudah ke masjid, tapi tanpa menisbatkan alhamdulillah sudah bisa ke masjid, alhamdulillah sudah bisa subuh berjamaah, alhamdulillah sudah bisa thalabul ilmi. Ini semua kalau bukan karena taufik Allah tidak mungkin terlaksana. Karena ada yang sehat mah banyak Pak, tapi datang ke masjid sehat gitu. Nah berarti terkait taufik dari Allah SWT. Seueur artosna seueur, tapi udah ke masjid bukan masalah itu. Kesempatannya banyak, mungkin dari jam kemarin sore sampai sekarang mungkin nganggur banyak. Yang kosong waktunya, yang lowong, yang kosong nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan, nganggur lah dari sore sampai sekarang tuh. Tapi udah masalah thalabul ilmi itu masalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salat subuh itu masalah taufik, bukan masalah dia nganggur atau tidak nganggur. Nah sekali lagi ini ditekankan sekali dalam ayat 8 ini, ditekankan sekali kita ini selalu meyakini dan merasakan terus bahwa kita bisa sholat, kita bisa duduk ngaji semata-mata karena rahmat dari Allah, karena taufik dari Allah, karena karunia dari Allah. Nah kalau gitu kita selamat, tidak akan tertimpa ujub, karena ujub dapat menghilangkan amal soleh kita. Nauzubillah. Itu poin pertama dalam surat Al-Insyiqaq ya, di ayat 8. Yang kedua, yajibu 'alal 'abdi an yuhsina ikhtiyar ahdafihi. Wajib atau seharusnya manusia itu dapat memilih di mana tujuan akhirnya.
Setiap manusia harus dapat memilih apa dan bagaimana tujuan akhir dari hidupnya. Hidup ini sekali, maka hiduplah yang berarti. Dan setiap waktu yang berjalan, yang lewat, berlalu dalam kehidupan orang beriman itu sangat berharga, sangat bernilai. Maka jangan sampai waktu itu berlalu, melewat dari kita tanpa ada amal soleh yang kita lakukan. Minimal ada ucap zikir di setiap waktu yang lewat. Minimal kalau kita tidak sedang melakukan apa-apa, minimal di situ ada sholawat, minimal di situ ada zikir, minimal ada subhanallah, ada alhamdulillah. Baru itu yang namanya kita tidak melewatkan 1 detik pun dari waktu kita tanpa berzikir. Lagi nganggur malawong subhanallah, subhanallah. Lagi ngantosan sangu nuju di akel can dituang, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya kita selalu mengisi waktu dengan kebaikan, dengan zikir. Walau kanatid dunya fiha khairun fayakfika annaha zailatun ghairu baqiyah. Andai pun dunia ini ada baiknya, kalaupun dunia ini memang ada baiknya, taruhlah begitu, maka itu pun hanya sebentar. Kalaupun dunia ini ada baiknya, ada bagusnya, tapi ketahuilah itu hanya sebentar. Kalau Al-Quran menyebutnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada lagi annal akhirah, ya. Ada yang ayat lain wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus, lebih baik dan lebih kekal. Juga ayat lain bahwa akhirat lebih baik dari dunia. Ya berarti dunia kalaupun ada baiknya itu pun sebentar saja. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah memuji dunia. Tidak ada satu hadis pun Rasul menyebut kebaikan ataupun memuji dunia. Tidak ada. Bahkan Al-Quran mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah permainan dan canda gurau saja. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali main-main dan senda gurau saja. Wa innal akhirata lahya al-hayawan wa inna darul akhirata lahya al-hayawan. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukan ya'lamun, andaikan mereka mau menyadarinya. Meski begitu, andai pun dunia ini ada baiknya, tetapi itu sebentar saja. Suatu hari Rasul pernah berjalan dengan sahabatnya, lalu mencium bau bangkai. Rasul bertanya, ini bangkai apa? Bangkai kambing. Punya siapa? Ada tuannya, membuang bangkainya ke sini. Kata Rasul, demi Allah, dunia ini lebih busuk dari bau kambing. Makanya Allah tidak memberi daging busuk ini kepada orang-orang beriman. Tidak banyak diberikan begitu. Banyaknya kepada orang kafir dunia ini diberikannya. Karena orang beriman menanti yang bagusnya di sana, di akhirat. Kalaupun ada yang diberi itu tidak banyak. Tidak banyak, 1, 2 ataupun mungkin sekian persen dari orang beriman sebagai ujian dan sebagai cara Allah menolong orang-orang miskin di antara hambanya dengan dimunculkannya orang-orang kaya, supaya orang kaya ini menolong saudara-saudaranya yang tidak punya. Dalam hadis lain bahwa dunia itu di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Nabi bersabda, sesungguhnya dunia kalian ini di sisi Allah hanyalah bagaikan satu sayap nyamuk. Kalau 2 masih mending, 1 ini. 1 sayap sangat ini sekali. Mengapa ayat Al-Quran banyak sekali mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat? Karena manusia banyak lupa dari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula wa innal akhirata khairu wa abqa. Banyak sekali. Bisa jadi jumlah ayat tentang akhirat itu mengingatkan akhirat banyak sekali dibanding dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang kehidupan dunia. Kalau ada yang menghitung, pernah ada yang menghitung jumlah dunia dengan akhirat itu selalu sebanding, karena setiap disebutkan dunia itu dinatlaisir dengan kehidupan akhirat supaya orang itu tidak terlena terlalu lama, terlalu jauh di dunia.
Itu pesan dari ayat yang ke-17. Wajib atau hendaknya, seharusnya manusia menentukan pilihan akhir dari hidupnya. Mau seperti apa, mau bagaimana, mau kemana, siapa diri kita, itu harus dipikirkan oleh kita itu. Siapa diri kita, kenapa kita diciptakan di dunia, kenapa kita diadakan di dunia, lalu nanti mau kemana, mau ke siapa, mau bertemu dengan siapa, bagaimana nanti nasibnya, itu dipikirkan dalam perenungan yang dalam, di malam hari, di tengah kesendirian seperti itu. Nah, di sini seorang manusia hendaknya dia memilih apa dari tujuan akhir hidupnya. Walau karena tidurnya, andaikan dunia ini baik, maka itu pun baiknya hanya sementara. Fala tata'allaqu biha, janganlah kamu bergantung, terikat dengan kehidupan dunia. Jadikan dunia di tanganmu dan jangan di hatimu. Jangan pernah dunia mengusik keimanan kita. Genggam saja, pegang dunia itu, pegang, genggam, gunakan, nikmati, habiskan, silahkan. Tapi jangan dimasukkan dunia itu ke dalam hati, sehingga dunia menjadi sumber sedihnya, sumber kecewanya, sumber cintanya, sumber bencinya, sumber tawakalnya, sumber ibadahnya, sumber kepercayaannya, semua dunia. Jika ada dunia baru dia lakukan, jika tidak ada tidak lakukan. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman itu menjadikan dunia itu di tangannya. Silahkan nikmati, silahkan makan, silahkan ambil, silahkan nikmati, silahkan pakai, hanya di tangan, tidak dimasukkan dong. Maksudnya jangan sampai dunia menjadi sumber segalanya dalam hati, sumber kesedihan, sumber kebahagiaan dan sebagainya. Itu maksud jadikan dunia di tanganmu dan jangan di hatimu. Yang ketiga, qala Allah Ta'ala fadzakir in nafa'ati dzikra. Dalatil ayah ala iltizam bil adab fi nashril ilmi wa la yudha inda ghairi ahli. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus beriltizam, komitmen dan konsisten bil adab fi nashril ilmi, adab dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ada adabnya, menyebarkan ilmu ada adabnya. Adab inilah yang menjadi sumber keberkahan orang itu mencari ilmu. Dulu kita didoktrin di pesantren bahwa barakatul ilmi fi ihtiramil ustad. Keberkahan ilmu itu ada pada rasa hormat murid kepada gurunya, baik dia sebelum lulus, sebelum selesai, ataupun setelah selesai. Kalau murid sudah tidak hormat sama gurunya, mustahil berkah itu Allah berikan kepadanya. Karena gurunya inilah yang menjadi perantara antara dia dengan Allah sampai kepada sebuah ilmu atau sampai kepada sebuah hidayah. Dan ini banyak sekali bukti dan praktiknya. Santri-santri yang sudah keluar pesantren tapi dia tidak punya adab kepada gurunya, baik setelah atau masih ketika di pesantren, orang-orang seperti ini terlihat tidak mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Sebaliknya, santri-santri yang menjaga adab dengan gurunya, ihtiram kepada gurunya, kemudian baik setelah pesantren atau masih di pesantren, terlihat keberkahan yang terpancar dalam kehidupan orang tersebut. Maka sekali lagi, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Asy-Syirazi mengatakan bahwa berkahnya ilmu itu ada pada sikap hormatnya murid kepada gurunya. Dan mustahil seorang murid mendapatkan keberkahan dari ilmu kalau dia tidak menghormati gurunya. Karena Allah menitipkan ilmu itu kepada gurunya, disampaikan kepada dia. Harusnya dia menghormati orang yang menyebarkan ilmu kepadanya. Barulah itu dia mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Keberkahan dari ilmu itu murid tersebut dapat mengamalkan ilmunya, dapat mengajarkan kembali, lalu dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari yang dia pelajari, berguna ilmu itu bagi dunia dan akhiratnya. Itu keberkahan ilmu. Ilmunya bermanfaat, berguna, berfaedah, baik bagi kehidupan di dunia sehingga dia bahagia dengan ilmunya itu, lalu dia juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu namanya berkah ilmu. Jadi ilmunya itu berkah menjadi buah, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia muncul dalam dirinya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Manfaat akhirat, dia diselamatkan dari mara bahaya di akhirat nanti. Nah, itu namanya keberkahan ilmu. Di ayat ini disebutkan bahwa yang namanya orang mengajar ilmu atau belajar ilmu itu hendaknya iltizam bil adab, berpegang teguh kepada adab. Saya ulang lagi, tidak mungkin ada keberkahan bagi pencari ilmu kalau dia tidak punya rasa hormat kepada gurunya, tidak punya adab kepada gurunya. Para ulama dulu yang sukses, yang berhasil itu karena mereka sangat menghormati gurunya. Santri-santri di pesantren, mereka bermanfaat ilmunya bagi umat, bagi dirinya, bagi keluarganya. Allah berikan limpahan, curahan, rahmat dan keberkahan dalam hidupnya. Itu karena mereka mengamalkan iltizam bil adab fi talabil ilmi wa nashril ilmi. Dalam mencari ilmu, juga setelah itu menyebarkan ilmu. Ada adabnya, ada caranya. Nah, terutama dalam nashril ilmi ini, dalam ayat ini, fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan jika memang peringatan itu dapat berguna bagi orang yang diperingatinya. Maksudnya apa? Jangan kita letakkan ilmu, jangan ajari orang yang sekiranya dia tidak pas diajarkan. Fadzakir, dan berilah peringatan dan ajarkanlah ilmu itu. In nafa'at, jika bermanfaat peringatan tersebut. Jadi ulah ke sembarang jalmi, tidak ke sembarang orang kita mengajarkan ilmu. Tidak bisa. Mengajarkan ilmu itu kepada orang yang punya minat untuk belajar. Dia punya minat untuk talabul ilmi, boleh diajarkan ilmu itu. Kalau orangnya hanya saliwat, sakapeng, kemudian lah asal ieu asal formalitas, asal ayat, tentunya bukan ilmu yang diajarkan. Kepada orang seperti itu mungkin peringatan-peringatan dasar saja. Mengajak. Ayo kita sholat, ayo kita istiqomah, ayo kita menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Karena iman itu naik dan turun. Tapi ilmu hanya diajarkan kepada yang berminat. Jangan buang-buang waktu mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak minat. Fadzakir in nafa'ati dzikr, ajarkan, peringatkan kalau memang itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, buat apa? Bagi orang yang tidak minat, bagi orang yang tidak punya keinginan, bagi orang yang tidak pas kalau disampaikan, buat apa? Hanya buang-buang waktu saja. Orang seperti itu mah bukan mengajarkan ilmu, ajak aja, ayo sholat, ayo kita ngaji, ayo kita sedekah, ayo kita beramal soleh dan sebagainya. Nah, sekali lagi bahwasanya dalatil ayat ala iltizam dalam fi nashril ilmi wa alla yudha inda ghairi ahli. Janganlah kita letakkan ilmu ini kepada orang yang bukan faknya, bukan ahlinya, bukan orang yang ingin belajar. Ngapain kalau dikasih ilmu buat orang yang nggak mau belajar, buat apa? Toh dia juga nggak akan nerima, nggak akan memahami, nggak akan serius, dan nggak akan mengamalkan ilmunya. Orang seperti ilmu cukup dikasih tahu saja, ajak sholat, ajak ngaji dan sebagainya. Tapi bagi orang yang sudah punya minat untuk mengaji, untuk belajar, memang dia ikhlas duduk karena Allah, talabul ilmi, duduknya jadi ibadah, sabarnya jadi jihad, dan waktunya jadi berkah. Itu bagi orang yang talabul ilminya penuh dengan niat. Sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, orang itu kalau duduk majelis ilmu, maka duduknya itu adalah ibadah, sabarnya itu adalah jihad, dan waktunya itu adalah berkah. Dan berkah itu bisa dia nikmati bagi dirinya, dan dia nikmati juga menular bagi keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam thalabul ilmi, sehingga usaha kita seperti ini bukan hanya mengisi waktu, bukan hanya sekedar lalu-lalang begitu saja, tetapi memang benar-benar kita mendapatkan nilai ibadah, nilai jihad, dan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah walladzi qaddara fahada. Ini ayat walladzi qaddara fahada, ayat yang kedua ya. Sebentar, ini kita kayaknya mengulang nih Pak. Kayaknya mengulang kita ya. Al-a'la ya. Tapi nggak apa-apa lah poinnya sama ya.
poinnya kita bisa faedah. Ya ala ini. Fadzakir inna fatidikra sudah, waladzi qadara fahada juga sudah. Wal maqsudu bil hidayati huna hidayatu kulli makhluqin ila ma yuslihuhu fi ma'asyihi. Nah, kalau ini sudah berarti kita lewat saja ini. Sudah ya? Sudah tamat anak juga kan? Sudah tamat. Wah, saking semangatnya ini. Saking semangatnya. Baik, kita lanjutkan dengan tambahan dari surat Al-Insyiqaq. Kalau di sini saya benar bukan Al-Insyiqaq, tapi pas di tafsirnya Al-A'la. Berarti ini mungkin ada pengaruh dari dari ngantuk mungkin gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Ya, ada tandanya di sini. Baik. Yang ketiga, faedah yang minggu lalu kita tambahkan yang ketiga sekarang. La makana wala waqta lil ghaflati wal batalati fi ummatil Islam. Dalam Islam itu tidak ada tempat dan tidak ada ruang, tidak ada waktu bagi al-ghaflah, bagi sikap lalai, sikap yang ghaflah, leha-leha, wal batalah, nganggur. Dalam Islam tidak ada waktu dan tidak ada ruang kita ini menganggur. Dalam Islam tidak ada waktu dan ruang untuk kita berleha-leha, bersantai-santai tanpa faidah. Fi ummatil Islam. Sebagaimana dalam ayat ke-6 dalam surat Al-Insyiqaq ini. Ayat ke-6 itu adalah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Jadi setiap waktu yang berlalu dalam seorang muslim itu harus berarti. Tadi sudah kita sampaikan, hidup itu sekali maka hiduplah yang berarti. Hidup sekali hiduplah yang berarti. Kalaupun dunia ini ada baiknya, maka itu baiknya sementara. Maka maksimalkan kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat adalah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Setiap manusia akan dihisab. Ada yang hisabnya asiro, susah. Ada yang hisabnya yasiro, mudah. Ada yang tanpa hisab. Kita bahas dulu yang pertama. Hisaban yasiro, hisab yang mudah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manukishal hisabu udziba. Barang siapa yang dihisab itu pasti diazab. Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Qalat faqultu alaysa qala Allah taala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tapi di ayat 8 yang ayat ini, ayat 8 surat Al-Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Terus bagaimana dengan makna ayat hisaban yasira? Itu Aisyah bertanya. Nabi bersabda setiap orang yang dihisab pasti diazab. Terus bagaimana dengan ayat hisaban yasira? Seolah bertolak belakang. Antara semua yang dihisab pasti diazab, tapi kok ada hisaban yasiro yang selamat begitu. Qala Rasul bersabda menjawab pertanyaan istrinya. Karena ini kan iskal sebenarnya. Jangankan kita, istri Rasul saja iskal memahami ayat ini. Kata Rasul, setiap yang dihisab akan diazab. Tapi ada yang dihisab diselamatkan dari azab tersebut. Sementara semua yang diazab, kaidah umumnya semua yang diazab itu, semua yang dihisab itu diazab. Kaidah umumnya semua yang dihisab itu diazab. Lalu bagaimana dengan ayat hisaban yasira? Nabi menjawab, qala laisa dzaka bil hisab walakin dzalikal ardu. Kata Nabi, yang seperti itu hisaban yasira itu ardu saja. Ardu itu hanya ditampilkan. Jadi ada orang yang hisabnya itu hanya ditampilkan saja di dunia. Pernah ke sini, pernah ke situ, dengan siapa, dengan siapa. Hanya ditampilkan saja. Dilewat oleh Allah SWT. Artinya dimaafkan. Artinya dimaafkan. Itu namanya hisaban yasiro. Dzalikal ardu. Itu hanya ditampakkan saja. Kapan hisabnya itu? Di akhirat, ketika kita setelah menunggu di padang mahsyar itu ada hisab satu-satu kan. Dalam kubur mana ya? Dalam kubur pertanyaan kubur. Kalau di kubur temanya itu
tentang pertanyaan kubur, namanya soalul qabri. Dan soal qabri itu dalam riwayat Bukhari itu ada yang menyebutkan satu saja pertanyaannya, apa yang kau kenal dengan orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Ada yang riwayat lain yang ditanyakan itu 3. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Man rabbuka, rabbi Allah, wa man dinuka al-Islam, wa man nabiyuka Muhammad SAW. Tapi yang saya dapati dalam hadis Bukhari itu, kebanyakan hadis di Bukhari itu menyebutkan pertanyaan kubur itu hanya satu. Ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau kenal dari laki-laki ini. Nabi Muhammad SAW ditampakkan. Orang munafik dan orang kafir akan menjawab, saya tidak tahu. Lalu malaikat membawa gada, membawa palu, dimartir dia, digendir bahasa kuningannya, dipeprek sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ripuhna kacida. Sudah tempatnya panas, alam kubur itu. Alam kubur itu hareudang. Kemudian sempit. Kubur itu sempit dan juga hareudang. Digebukan ke malaikat, gimana coba posisinya? Poek coba. Alam kubur itu poek, panas, sempit. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang yang selamat dari sempitnya alam kubur, maka dia orang itu namanya Sa'ad bin Mu'az. Itu dikatakan siksa kubur. Siksa kubur itu siksa kubur. Hadis tentang soalul qabri, pertanyaan kubur itu berhubungan dengan siksa kubur atau nikmat kubur. Dan soalul kubur, pertanyaan kubur itu hanya satu. Siapa? Apa yang kau kenal? Apa yang kau kenal dengan orang ini? Ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenal dengan orang ini? Orang beriman akan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Aman nabihi wa taba'na. Kami mengimaninya dan kami ikut syariatnya. Dia selamat. Adapun orang amal munafikul murtab, adapun orang munafik, orang kafir, al murtab, orang yang punya keraguan. Orang yang punya keraguan. Ini hati-hati nih, yang ragu dengan fitnah kubur masuk ini. Amal kafiru, al munafik, al murtab, adapun orang kafir, orang munafik dan orang murtab, orang yang ragu dengan ini, dengan siksa kubur ini, akan menjawab, saya tidak tahu. Kalau fitnah kubur. Fitnah kubur itu sama dengan, fitnah itu bahasa Arab, ujian kubur, siksa kubur, fitnah kubur, soal kubur itu satu, maknanya satu. Adapun orang yang kafir, yang munafik, yang ragu dengan ini, dengan siksa kubur ini, dia akan menjawab, saya tidak tahu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ragu tentang adanya ujian kubur, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan kubur. Karena itu disampaikan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih. Orang beriman wajib iman kepada hadis sahih sebagaimana dia iman kepada Quran. Karena hadis sahih itu derajatnya kedua setelah Quran. Dan kitab Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Quran. Rasul bersabda, "Inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu." Aku ini diturunkan Quran kepadaku dan yang semisal dengan Quran. Semisal dengan Quran itu adalah hadis. Ana utitu, aku diberikan Al-Quran wa mislahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Quran seperti itu. Berarti adalah hadis Nabi SAW. Maka mengimani kabar dari Quran hukumnya wajib, sebagaimana juga mengimani kabar dari hadis Rasul yang sahih juga wajib. Maka orang yang ragu dengan fitnah kubur, ragu dengan siksa kubur, dia akan ditanyakan, siapa laki-laki ini? Karena dia tidak percaya itu, dia akan percaya tidak tahu. Namun orang beriman mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah, dia Muhammad Rasulullah. Kami mengimaninya dan mengikuti syariatnya. Maka lancar-lancarlah kita menyebut Muhammad Rasulullah. Karena pertanyaan kubur nanti di sana itu. Memang dalam riwayat lain 3, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tapi yang kita dapati waktu kita ngaji Bukhari, satu pertanyaannya, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau kenal dari laki-laki ini? Orang munafik mana tahu, orang kafir mana kenal, orang yang ragu mana kenal.
Maka mudah-mudahan kita nanti dalam kubur ketika ditanya siapa laki-laki ini, kita tahu dari mana? Dari kita belajar hadis-hadisnya. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Kami iman sama beliau dan kami ikuti beliau. Apa dalilnya? Ini ngaji Bukhari. Ini dalil, ini bukti kita kepada Allah, kita mengikuti Rasulullah. Dan kita berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah punya bukti, kita sudah punya bukti. Hadis Bukhari itu bukti kita, dalil kita, hujah kita di hadapan Allah. Kami mengikuti Rasulullah. Meskipun dalam praktik amalnya ya ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal. Tapi sudah kita berusaha untuk mengenal dan mengilmui sunnah Rasulullah SAW dari hadis-hadis beliau. Tidak ada kitab yang sahih melebihi Bukhari selain Quran. Makanya ulama sepakat hadis Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari Muslim ditambah Muslim itu maksudnya? Muslim itu ketiga setelah Bukhari. Karena persyaratan sahihnya lebih tinggi Bukhari daripada Muslim. Makanya Muslim urutannya ketiga. Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu ke bawahnya sunan-sunan itu, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Jadi kalau sudah berpegang pada Bukhari, ya sudah itu. Dunia akhirat dipegang. Mau ditambah lagi emang enggak Sahih Muslim. Yang disebut muttafaq alaih itu. Bukhari Muslim muttafaq alaih namanya. Itu lebih paten lagi. Tapi dengan mencukupi Bukhari saja itu insya Allah sudah lebih dari cukup. Saya pernah bertanya ke Pak Abu, karena saya itu nggak bisa bahasa Arab, Pak Abu. Nanti bagaimana nanti di alam kubur? Kata Pak Abu, nanti nggak di akhirat tuh otomatis katanya bisa. Iya, akan dipisahkan pasti itu mah. Itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dipisahkan. Jadi otomatis ya. Otomatis. Karena bahasa Arab itu bahasa akhirat. Bahasa akhirat. Bahasa Arab itu logo ahli jannah. Bahasa Arab itu bahasa ahli surga. Bahasa ahli surga. Kalau di akhirat itu bahasa surga itu bahasa Arab. Kalau bahasa neraka saya kurang tahu bahasa, enggak disebutkan soalnya. Enggak ada hadisnya. Bahasa Ibrani. Bisa Ibrani, bisa bahasa unyang anjing teh eta bisa. Karena bahasa akhirat tuh unyang anjing eta gitu mah. Kalau kamus bahasa Arab yang sekarang isinya itu sama dengan jumlah kata-kata dalam kamus bahasa Arab, kamus Quran, kamus bahasa kata-kata dalam Quran. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Quran. Beda. Bahasa Quran itu bahasa Quraisy. Bahasa Arab dulu. Kalau kamus itu sudah bercampur bahasa Arab dulu, bahasa Arab sekarang, bahasa Arab modern bercampur di situ. Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy itu adalah bahasa Arab yang paling fusha. Sehingga kalau pertanyaannya apakah kamus itu menghimpun bahasa-bahasa Quran? Ya, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan bahasa kamus itu bukan menerangkan tentang bahasa Quran. Bahasa Quran ada lagi namanya kamus Al-Quran. Ada. Mufradat Al-Quran, kamus Al-Quran ada lagi itu. Seperti misalkan dalam Ragib Al-Asfahani ataupun yang ada itu bahasa Quran. Ada lughatul Quran, ada kamus tentang Al-Quran, ada alfadzul Quran, ada mufradatul Quran. Itu kamus tentang bahasa Quran. Ada i'rabul Quran, ada lughatul Quran, ada mufradatul Quran, ada qamusul Quran, ada juga ibaratul Quran. Kalau mau pelajari kata-kata bahasa Arab, ada 6 kitab, silahkan baca. Kalau mau pelajari bahasa-bahasa Al-Quran, ada gharaibul Quran, bahasa-bahasa yang asing dalam Al-Quran. 7 begitu. Wahyu itu kan disampaikan dalam bahasa Quraisy, bahasa Nabi Muhammad. Ya, bahasa Quraisy. Bahasa yang- Quraisy namanya. Bahasa yang dimengerti, bahasa Quraisy ya. Bahasa Quraisy. Makanya ada hadis nuzilal Quran bilogoti Quraisy. Quran itu turun dengan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy itu ada dialek-dialek. Makanya para sahabat dari kabilah tertentu baca Qur'annya begini, kabilah tertentu baca Qur'annya begini, beda-beda. Pernah
Abdullah bin Mas'ud bertengkar dengan sahabat lain, Abdullah bin Umar kalau masalah bertengkar karena ngajinya beda. Dipanggil sama Nabi, suruh sini si Abdullah, suruh sini, coba baca yang kamu punya, dibaca yang kamu punya baca. Kata Rasul, hakata unjil. Itulah Quran diturunkan seperti itu. Coba kamu teman baca, temanmu baca, dibaca berbeda dengan bacaan saudaranya itu. Lalu kata Nabi, begitu juga Quran diturunkan. Quran turun dengan 7 bahasa, sab'i lugat dengan 7. Itu yang kita sebut dengan qiraah sab'ah. Itu kalau kita belajar ulumul Quran ada namanya qiraah sab'ah. 7 langgam, bukan langgam, 7 dialek baca Quran. 7 dialek ini semuanya dialek Quraisy. Semua dialek Quraisy. Wadduha, logo Quraisy. Kalau kita kan wadduha, mereka wadduha. Ghairil maghdubi alaihim, mereka ghairil maghdubi alaihum. Wa id yarfa'u Abraham, kalau kita kan wa id yarfa'u Ibrahim. Mereka baca Abraham, kita Ibrahim. Mereka baca wadduha, kita baca wadduha. Mereka baca kullil mu'minin, kalau kita baca mu'minin. Kita baca apa namanya? Ukhor, mereka baca minayyamin ukhor. Beda bacanya. Tapi ketika dilaporkan ke Nabi, itu Quran begitu. Itu Quran begitu. Itu Quran begitu. Quran 7 turun dengan 7 dialek bahasa Quraisy. 7 dialek bahasa Quraisy. Maka asal kita punya riwayat dari bacaan itu, silakan baca. Tapi kalau kita ngimamin, kasih tahu dulu makmumnya kalau bisa. Saya mau ngimamin pakai riwayat Waras. Saya mau ngimamin pakai riwayat Qalun. Saya mau ngimamin pakai riwayat Asim. Saya mau ngimamin pakai riwayat ini disebutkan. Saya 7 hari ke depan akan baca Quran dengan 7 dialek, silakan. Bisa mah. Mangga silakan. Wahyu itu lebih tepat disampaikan dalam bahasa Quraisy. Ya. Seharusnya kita memahami Quran juga dengan itu. Dengan bahasa Quraisy, wahyu itu disampaikan dengan bahasa Quraisy. Makanya saya sarankan pribadi jangan baca terjemah. Karena tidak ada satu bahasa apapun yang dapat mewakili bahasa Quran. Itulah di situ wajibnya belajar bahasa Arab. Bahasa Quran itu adalah bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy, bahasa Arab. Quraisy itu kan bahasa Arab. Quraisy itu kan bahasa Arab. Ya. Quraisy itu bahasa Arab. Hanya saja di zaman dulu itu kita mengenalnya bahasa Quraisy. Karena Quraisy itu satu suku dari suku Arab, disebutlah bahasa Arab. Tapi secara spesifik Quran itu turun dengan bahasa Arab Quraisy. Bukan Arab Mesir gitu maksudnya. Bukan Arab Lebanon, bukan Arab Syria, bukan Arab Yaman, bukan Arab Sudan. Quran turun dengan bahasa Arab Quraisy. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu ingin mempelajari makna Quran dan tafsir Quran, jangan baca terjemah. Karena 14 abad gak ada terjemah Quran di dunia ini. Baru sekarang. Karena orang sudah tanda petik malas belajar tafsir. Karena orang sudah tidak mau mengkaji tafsir, sehingga mereka ingin mudahnya saja terjemahan Quran. Tapi itu pun nggak apa-apa bagi orang yang sama sekali nggak paham bahasa Arab, tidak apa-apa terjemahan. Cuman itu makna terjemah sama sekali nggak mewakili bahasa Quran. Perlu ditafsir. Coba gini saja. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, 3 itu gelarnya. Fa ulaika humul kafirun, ulaika humuz zalimun, ulaika humul fasiqun. Coba kalau orang cuma baca terjemah, bisa jadi dia mengkafirkan saudaranya. 1 jam dia baca terjemah Quran tanpa dibimbing tafsir, bisa mengkafirkan saudaranya. Bisa sesat, bisa ekstrim. Coba ada ayat, kejarlah mereka dan bunuhlah mereka. Tangkap mereka, bunuh, kejar. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa khudhuhum. Coba, tangkap, kejar, bunuh. Coba kalau dia baca terjemah, sesat, Pak, ekstrim pasti. Ayat itu turun ketika perang. Yang namanya orang perang ya begitu. Namanya orang perang begitu, intai, kemudian dekati, perang kan begitu rata-rata. Intai, tangkap, atau tawan, atau dia
kalau sudah kalah menyerah dimaafkan ataupun ditebus. Coba dia baca terjemahan, wah saudaranya bisa dikafirkan. Wa malam yahkum bima anzalallah. Apa kata Ibnu Abbas? Itu ayat itu bukan tentang kita, itu tentang ahli kitab zaman dahulu. Dan kafirun di situ kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya bukan kafir yang kita sebut kafir selain Islam. Itu namanya kafirnya kufrun duna kufrin, artinya kafir dosa besar. Makna kafirnya di situ adalah maksiat atau dosa besar. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia berdosa. Itu saja artinya. Karena para sahabat dari bahasa Quran, bahasa Quraisy yang mereka pahami, maknanya itu ke situ gitu. Bukan seperti yang dimaknai orang-orang sekarang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia adalah zalim, kafir dan fasik. Ya, dia akhirnya mengkafirkan orang lain. Itulah pangkal dari ekstremisme dalam masyarakat Islam. Coba kalau mereka balikin itu kepada tafsir Ibnu Abbas, balikin itu kepada tafsir Tabari, tafsir para sahabat yang hidup bersama Rasul gitu. Balikin tafsir tadi, kembalikan kepada bagaimana sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, membersamai Nabi, paham dari tafsirannya Nabi tentang Quran. Kan hanya Nabi yang punya tafsir otentik dengan Quran. Karena hanya Nabi yang punya otoritas mentafsirkan Quran. Yang paling sahih hanya Nabi kan. Nah, kita belajar tafsir otoritatif Nabi itu dari sahabat. Sahabat yang paling banyak menafsirkan Quran Ibnu Abbas. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna dari wa malam yahkum itu adalah bahwa orang yang tidak berhukum dengan Allah itu berdosa, tapi tidak sampai kafir, tidak sampai yang 3 julukan itu. Nah, itulah pentingnya tafsir. Maka sekali lagi, baru-baru sekarang aja kita mengenal istilah terjemah. Untuk orang pemula yang tidak paham bahasa Arab sama sekali mah tidak apa-apa. Tapi yang sudah belajar bahasa Arab atau masih bisa belajar bahasa Arab, wajib hukumnya belajar bahasa Arab supaya dapat memahami Quran sebagaimana para sahabat memahami ayat-ayat Quran itu dengan bahasa asli mereka. Makanya para ulama tidak ragu-ragu lagi mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak belajar bahasa Arab dosa hukumnya. Imam Syafi'i kalau kita mengikuti beliau. Tapi kan uramanya eta sudah keterbatasan ya. Sudah tidak bisa lagi belajar fa'ala yaqulu fa'lan mamafalan fahuwa fa'ilun walaka maf'ulun ufula taful, sudah enggak bisa. Sudah enggak bisa lagi kita yaf'alu yaf'alani yaf'aluna tafalu enggak bisa lagi. Karena sudah tuwo, wis tuwo, angel. Nah, maka karena kita wis tuwo, angel ya setidaknya baca terjemah, minimal baca terjemah. Tapi untuk memastikan pemahamannya buka tafsir, karena terjemah tidak bisa mewakili bahasa Quran sama sekali, tidak bisa. Allah Ta'ala bisawab. Kita sudah jam 5:30 kurang 5. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan faedah dan manfaat dan semakin memberikan semangat kita untuk talabul ilmi, terutama menggali isi Al-Quran. Karena Quran semakin digali semakin kurang ilmu kita, semakin digali semakin bodoh kita dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.